Pemirsa, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati tidak mendapati luka bekas penganiayaan pada 5 jasad ABK yang ditemukan dalam ruang pendingin kapal motor Starindo Jaya Maju 6. Usai diotopsi, kelima jasad anak buah kapal dibawa keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Jasad 5 anak buah kapal KM Starindo Jaya Maju 6 selesai diotopsi tim dokter forensik Rumah Sakit Polri kemarin. Hasil pemeriksaan otopsi kelima jenazah ABK langsung diberikan tim dokter forensik ke Polres Kepulauan Seribu untuk pengembangan lebih lanjut. Tidak ditemukan luka penganiayaan maupun benda tajam pada kelima jasad. Sementara ini sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya, jadi semua masih dalam proses pemeriksaan. Beberapa sampel kita ambil untuk kita periksa ke laboratorium. Jadi nanti hasilnya akan saya sampaikan kepada penyidik. Pokoknya jenazah sudah kita periksa, tidak ada, yang jelas nggak ada luka-luka lain. Aja. Sebelumnya penemuan mayat kelima ABK terungkap saat polisi tengah berpatroli di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu pada Kamis 17 September 2020 lalu. Kelima jasad telah disimpan selama 12 hari di dalam ruang pendingin atau freezer kapal motor Starindo Jaya Maju 6. Hasil pemeriksaan sejumlah saksi termasuk nakoda kapal, kelima ABK tersebut diduga tewas akibat meminum miras oplosan. Sampai dengan saat ini sudah 6 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, termasuk salah satu adalah nakodanya dan beberapa ABK yang lain yang memang mengetahui pada saat mereka bersama-sama mengoplos dan meminum minuman keras yang alkohol, ya memang campurannya pun termasuk dia sudah sampaikan itu menggunakan alkohol 90%, kemudian ada menggunakan satu minuman itu energi. Setelah melakukan minum merasakan ada pusing-pusing, kemudian sakit di perut serta sesak napas sehingga meninggal dunia. Usai diotopsi, kelima jasad ABK kapal KM Starindo Jaya Maju 6 diserahkan kepada masing-masing keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Marah mantan istrinya menolak diajak rujuk, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan membakar kamar hotel saat keduanya bertemu. Pelaku dan mantan istrinya juga berebut hak asuh anak. 16 September lalu, kamar hotel di Jalan Boulevard, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dibakar oleh tamunya sendiri yang tengah cekcok dengan mantan istrinya. Aparat tim Inafis Polrestabes Makassar dan Polsek Panakukang yang mengolah tempat kejadian perkara turut menghadirkan saksi korban, yakni mantan istri pelaku. Sejumlah barang dibawa polisi dari dalam kamar yang berada di lantai 7 tersebut sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Pihak hotel mengaku hampir seluruh perabotan yang ada di dalam kamar rusak terbakar. Namun belum diketahui total kerugian akibat kebakaran ini. Menyangkut kerugian kami belum bisa taksirkan. Hanya kami melis saja barang-barang kami yang rusak, itu aja. Apa saja yang rusak, Pak? Kayak yang rusak sebagian besar memang semua rusak. Cuman total list itu ketahui tadi kurang lebih 42 equipment. Berarti hampir 100% kerusakan. Hampir 100%. Saat ini pelaku masih diperiksa intensif di Polsek Panakukang. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku stres karena mantan istrinya menolak rujuk dan dirinya. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku stres karena mantan istrinya menolak rujuk dan dirinya juga ingin mendapatkan hak asuh anak mereka. Sebelumnya pada 16 September lalu, penghuni dan karyawan hotel di Jalan Boulevard Panakukang, Kota Makassar panik karena salah satu kamar di lantai 7 terbakar. Pemicunya, penghuni kamar yang merupakan mantan suami istri cekcok berebut hak asuh anak. Kebakaran terjadi di salah satu kamar hotel di Jalan Boulevard, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Karyawan hotel dibantu polisi langsung memadamkan api yang membakar sprei dan kasur. Satu pria dan wanita serta anak kecil dievakuasi dari dalam kamar. Kebakaran ini dipicu cekcok antara seorang pria dengan mantan istrinya yang sedang menginap di kamar yang terletak di lantai 7 tersebut. Kejadian ini bermula saat mantan istri pelaku datang untuk menemui anak hasil pernikahan mereka. Keduanya kemudian terlibat cekcok karena berebut hak asuh anak dan mantan istri juga menolak rujuk.
Pelaku kemudian menyulut api di spray yang mengakibatkan kasur terbakar dan membesar ke perabotan yang ada di kamar. Pelaku juga mencegat mantan istrinya yang akan menyelamatkan diri dengan membawa anaknya. Saat ditanya polisi, pelaku berdalih merasa terancam dan ada yang akan membunuhnya dari kamar lain. Ini api dari mana sumbernya? Kalau api Apakah kita tiba-tiba ada? Hah? minta pertolongan, Pak. Api tak sampai dipakai kan minta pertolongan begitu, Pak? Hah? Karena ini kan pertama indikasi kita tidak punya jendela. Lantai paling tinggi. Siapa kira-kira dengar kalau kita dibunuh, Pak? Begini, kan persoalan daripada lantai sekian itu kan dari kemauan kita sebagai konsumen di sini. Oh, tidak, kita dikasih. Jadi itu yang kita pertanyakan ini, apa sebenarnya sampai terjadi hal-hal begini, sampai ada Penyelamatan diri. Hampir seluruh bagian dalam kamar nyaris terbakar akibat perbuatan pelaku. Namun api cepat dipadamkan hingga tidak berdampak ke kamar lainnya. Pelaku dan mantan istrinya kemudian dibawa ke Polsek Panakukang untuk diperiksa lebih lanjut. Gadis di bawah umur korban prostitusi online diperkosa saat dititipkan di rumah aman di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ironisnya, pelaku merupakan pengurus rumah aman. RJ, 25 tahun, seorang pengurus rumah aman Yayasan Pasir Peduli di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur ini ditangkap polisi. Pasalnya, tersangka nekat mencabuli gadis di bawah umur berulang kali hingga hamil. Ironisnya, korban adalah gadis yang sengaja dititipkan polisi di rumah aman setelah terjaring razia kasus prostitusi online. Salah satu dari 4 korban kasus prostitusi online ini berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan yang terungkap pada pertengahan Juli 2020 lalu dan dititipkan di rumah aman. Sejak 29 Agustus hingga 4 September 2020, pelaku melancarkan aksi bejatnya dan diketahui rekan korban yang turut diancam jika mengadukan perlakuannya kepada Ketua Yayasan Pasir Peduli. Kapolres Pasir AKBP Eko Susanto menyatakan korban menuruti keinginan pelaku lantaran diiming-imingi akan dinikahi. Pelaku mendatangi kamar tidur korban setiap malam, setiap dini hari, kemudian mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan pelaku. Karena para korban ini masih di bawah umur semua. Jadi mungkin Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sebelumnya di Lampung, bocah perempuan korban pemerkosaan yang mencari perlindungan di rumah aman milik pemerintah di Lampung Timur justru diperkosa oknum pimpinan rumah aman. Pelaku diduga telah mencabuli korban lebih dari 20 kali. Bocah perempuan 14 tahun asal Wai Jepara, Lampung Timur menjadi korban perkosaan. Korban dan sang ibu kemudian mengadukan kasus yang menimpa dirinya ke rumah aman milik pemerintah. Namun bukan perlindungan yang ia dapat, korban justru diperkosa diduga oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A wilayah tersebut. Tidak hanya sekali, pelaku diduga mencabuli korban lebih dari 20 kali dan mengancam akan membunuh korban jika memberitahukan ke orang tua. Hingga akhirnya pelarian oknum anggota P2TP2A pelaku pencabulan anak di Lampung Timur, pria berinisial DA, ditangkap polisi Polda Lampung. Pelaku ditetapkan tersangka dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan pada anak perempuan berumur 13 tahun. Tanggal berapa? Masih ingat? Diduganya katanya tanggal 28 Juni. 28 Juni. Kejadiannya di mana? Di rumah korban. Di rumah korban. Di rumah korban di ruang apa? Kalau dugaannya itu di... Kepada polisi, tersangka mengakui perbuatannya dan atas perbuatannya pelaku terancam maksimal hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Polisi membubarkan 2 kelompok warga yang bertikai di Makassar, Sulawesi Selatan dengan tembakan peringatan dan gas air mata Jumat malam.
Saat dibubarkan, polisi sempat mendapat perlawanan. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan petugas saat membubarkan dua kelompok warga yang tawuran di Jalan Kandea, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran antar warga Jalan Kandea dengan warga Jalan Bunga Eja Baru ini dilatar belakangi dendam lama. Petugas dari Polrestabes Makassar menemukan sejumlah barang bukti anak panah, botol, dan batu yang digunakan saat tawuran. Polisi sempat kesulitan saat membubarkan kerumunan warga. Untuk mengantisipasi tawuran susulan, sejumlah polisi terus berjaga di lokasi tawuran.